Wawancara sama Umi Kuari. Bugito ketemu Umi Kuari guys. Terus juga Bugito tuh kemarin dateng ke acara syutingnya Arisan Trans 7. Dia bentuknya kayak ayo coy, kita tidak boleh menghina, tapi mulut ini rasanya pengen gue hina. Tapi janganlah, ntar aku dibully lagi. Makanan di anakku tuh dikasih mandi dengan air air comberan. Presenter bilang itu maminya si Dila mencampuri urusan keluarganya si Dila. No, I'm not like that. Oke, berarti dalam arti ini tambah. Padahal aku lagi melek, kiriman kisahnya dateng. Udah subscribe rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe rumah Bugito. Bugito, maaf-maafan dong ah. Halo para ponakan semuanya, sehat-sehat ya. Hari ini episode spesial banget. Aku deg-degan, aku kayak seneng banget karena bakalan banyak banget surprise gitu ya. Mulai dari, aku spill aja kali ya, bakalan ada wawancara sama Umi Kuari. Bugito ketemu Umi Kuari guys. Terus juga Bugito tuh kemarin dateng ke acara syutingnya Arisan Trans 7, program kuis yang lagi hype banget belakangan ini gak sih? Siapa sih yang gak nonton Arisan? Nah Bugito datang tuh guys ke studio, ucuk-ucuk ya kan, nonton gitu, nonton syutingnya gimana. Oh begini-gini, ketemu Abang Surya, ketemu ibu-ibu juga. Jadi sekalian deh Bugito nanyain tuh pendapatnya ibu-ibu yang pada ikut Arisan tentang topik kita hari ini. Penasaran gimana pendapatnya ibu-ibu? Langsung aja nonton video ini sampai habis. Aduh, akhir-akhir ini nih ngeliat banyak banget ya perseteruan selebriti ibu dan anak loh. Mulai dari Pinkan Mambo sama Michelle ya kan yang kemarin. Terus juga ada Nikita Mirzani sama Loli. Terus juga ada Indah Permatasari sama ibunya. Bahkan yang baru-baru banget itu ada Ibunda Della Jelita yang katanya kecewa dengan keputusan Della buat balikan sama Indra Bekti. Dan ada juga Tashi, selebgram yang lagi viral belakangan ini gara-gara kasus-kasus itu. Katanya ada isu juga sama ibunya. Aduh, gak kaleng-kaleng ya anti mainstream karena berantemnya itu pada lewat sosial media guys. Bukan cuma sosial media doang sih, tapi media juga. Jadi saut-sautan antara satu argumen dan argumen lainnya itu gak ketemu langsung, diselesaikan secara langsung, privasi dan lain-lain langsung aja diumbar. Jadi semuanya tahu, netizen juga ikutan pusing, ikutan rame gitu kan. Nah sebenarnya problema artis berantem sama anaknya ini bukan hal baru lagi guys. Karena sebenarnya dari dulu itu kan sering banget ya kita denger problema artis berantem sama anaknya, terutama sang ibu ya, ibu berantem sama anaknya. Misalnya Aurel sama Krisdayanti, terus juga ada Marshanda sama ibunya, terus juga ada Kalina sama Aska Kobuzer. Terus juga sempat perseteruan Juwita Bahar sama Anissa Bahar gitu. Memang kayak perseteruan ibu dan anak di kalangan selebriti itu bukan hal baru lagi ya. Tapi alhamdulillahnya yang kemarin-kemarin aku sebutin itu udah baikan gitu, hubungannya sudah membaik. Nah BTW, nah Bugito itu ada wawancara sama Umi Kuari. Kita juga bakal nanyain gimana hubungan dia sama ibunya ya kan. Karena hari ini kan kita bahas problema ibu dan anak selebriti nih ya kan. Terus kita langsung nanya ke dia hubungan dia kayak gimana sama ibunya. Soalnya lagi di zaman perseteruan ibu dan anak selebriti gitu kan, tapi hubungan dia sama ibunya tuh ternyata baik banget loh guys. Ini nih katanya. Iya, karena mama selalu ikut aku kemanapun, kayak syuting, jalan-jalan gitu. Karena aku juga pengennya ditemenin gitu. Karena juga mama juga nggak bolehin aku pakai asisten, jadi nggak apa-apa sama mama. Oh kalau deket banget karena aku kan anak bontot. Terus aku juga kayak jadi kesayangan mama gitu loh jadinya. Jadi apa-apa harus sama mama, harus kemana-mana sama mama. Jadi emang gak pernah ada waktu dan kayaknya mama gak pernah ngebolehin kalau buat liburan sama pacar ke luar kota.
BTW guys, kan netizen jadi pada ikut-ikutan nih gara-gara masalahnya itu udah melebar ke media pas segala macam ya kan. Jadi sekarang tuh netizen pada terbagi jadi dua kubu guys. Ada kubu ibunya dan ada kubu anaknya. Kalau ibu-ibu kira-kira ada di pihak anak apa di pihak ibu nih kalau di artis-artis ini? Karena jawabannya ternyata variatif banget guys. Penasaran seperti apa? Berarti langsung aja kita ke bahasan yang pertama ya. Kita akan membahas Nikita Mirzani dan Loli. Biar videonya juga gak kepanjangan, kita ngebahas juga yang baru-baru viral belakangan ini aja ya. Jadi ini ada nih di akun gosip, udah ada di Cek Drama. Nikita Mirzani kritik pakaian yang Loli pakai, yang kayak taplak meja. Bukan menghina, tapi mulut ini udah gak tahan pengen ngomong gitu katanya guys. Cus, langsung kita lihat aja videonya. Dengan pakaian taplak meja. Teteh ketawa lah, ketawanya geli pak. Teteh aja yang orang kampung dikasih pakaian kayak gitu dia nggak pakai. Kadang kuning, oranye, pinknya bukan pink Tosca yang lembut gitu. Ya pink jreng ya. Pink gitu. Terus pakai tas, ya Oli, terus pakai kalung ini kayak katanya itu kalung berlian dari aduh ya Allah, berlian dari London, dari Miss Elizabeth. Dari top siapa itu pelancong solid? Ya kan itu siapa tuh si Marsuki Lami siapa? Keluarnya aduh ada aja keluarga bentuknya kayak ayo coba kita tidak boleh menghina, tapi mulut ini rasanya pengen ku hina. Tapi janganlah, aku dibully lagi. Nih ada yang komen, dilahirin sendiri, dihina sendiri. Aduh belum pernah ngerasain dunia mendadak terbalik ya Mbak Nik. Karena gak ada yang abadi di dunia ini. 895 likes. Ibu adalah madrasah pertama buat anak. Anakku diomongin orang dikit aja hatiku sakit banget loh. Ini kok tega mempermalukan putrinya sendiri katanya. Kan memang Nikmir itu terkenal sebagai sosok yang frontal ya, frontal. Jadi dia memang kayak kalau ada apapun biasanya memang langsung ceplos-ceplos ngomong aja gitu. Mungkin ini salah satunya gitu gak sih? Kebukti lepas dari Nikmir, koar-koar ikut Antonio, Loli malah gak kerawat ya. Oh berarti ini di tim Nikmir nih, ada juga yang di tim Nikmir. Katanya berarti dia setuju ya kalau Loli itu kelihatan tanda kutip nggak terawat gitu ya. Ya mungkin beda style aja nggak sih ya kan. Mungkin mamanya kan apa ya, stylenya tuh ala-ala diva gitu kan, yang kayak expensive, tas berlian. Tapi mungkin Loli kayak casual, nggak tahu juga sih. Nah ini kalau kita lihat-lihat komentarnya guys, rata-rata itu memang mendukung Lolinya, alias sebenarnya bukan mendukung Lolinya, yang nggak ada yang komentar yang suportif dukung Loli langsung, tapi lebih kepada nyalahin Nikmirnya gitu. Tapi gimana sih komentar para ibu-ibu langsung? Penasaran nggak sih? Langsung aja kali kita check it out. Iya gimana ya? Coba deh boleh jawab. Aduh, gimana? Ngambil dua-duanya kali itu. Ya, menurut aku ibunya salah sih ya kalau kayak gitu. Karena kan biar gimana pun itu anaknya, harusnya mau itu anaknya yang salah atau ibunya yang salah, ibunya tetap merangkul. Karena gimana pun anak itu harus berlindung sama ibu, harus merasa dilindungi sama ibu. Entah itu anaknya salah atau ibunya yang salah gitu. Gimana nih? Nah, kebanyakan para ibu-ibu pada ngangong-ngangong gitu ya. Tapi ada juga nih yang berpendapat secara netral aja ya. Katanya memang gimana pun mau ibu atau anak yang salah tetap harus dirangkul dan merangkul satu sama lain gitu ya. Tapi apa jangan-jangan ibu-ibu ini susah komentar gara-gara takut dengan nyai? Bukan. Enggak, lagian gue nggak penting ya. Maksudnya walaupun dia apa sih, aku nggak terlalu gitu. Nggak terlalu. Yang penting menang arisan ya. Tetap gue kesini maunya arisan.
Udah denger ya komentar ibu-ibu semua, udah bacain juga komentar-komentar netizen. Sekarang tinggal para penonton Bugito nih. Gimana pendapatnya tentang kasus ini, specifically di kasus yang Nikita Mirzani katanya ngata-ngatain anaknya pakai baju seperti ini gitu, beda style gitu. Gimana nih menurut ponakan? Langsung aja di kolom komentar. Kita nggak membahas ke akar masalahnya Nikita Mirzani dan anak ya, ini karena udah jauh banget nih. Nah, kita mau bahas yang lain juga ya. Kita bahas yang ini aja nih, kasus yang baju gitu. Ya udah gitu ya, sambil nunggu para ponakan komentar, kita langsung pindah aja dulu ke kasus berikutnya, yaitu tentu saja kalau misalnya ngomongin perseteruan ibu dan anak, kita tidak jauh memikirkan soal Indah Permatasari dan ibunya Nursyah. Jadi ini juga masalah udah panjang ya, udah mengakar kemana-mana. Pokoknya intinya itu mamanya Indah Permatasari, si ibu Nursyah ini ya, itu tidak menyetujui hubungannya Indah Permatasari dan Ari Kiting guys. Jadi tidak merestui. Tapi mereka tetap menikah dan sekarang sudah memiliki momongan, alhamdulillah. Ibu Nursyah ini berkali-kali ya ke media apa segala macam heboh gitu, menyatakan bahwa dia tidak menyetujui anaknya dan dia merasa anaknya itu diguna-guna sama Ari Kiting. Baru-baru ini ada berita nih, letakkan Al-Quran di atas kepala, Nursyah tuding Ari Kiting pakai guna-guna. Netizen, astagfirullah. Kita langsung aja lihat videonya ya. Makanan di anakku tuh dikasih mandi dengan air air comberan supaya lupa daratan. Yang baik-baik itu cuma itu doang. Ditahu seluruh Indonesia yang DM saya. Banyak yang DM saya. Tuh, cuman rumah ngapain? Rumah sebegitu. Untuk apa saya iri dengki? Rumah cicil pula. Aduh, ngapain? Nggak usah rumah cicil. Tuh, saya punya rumah ada di Bima ada rumahku. Di Makassar ada rumahku. Tidak dibawa mati tuh rumah. Tidak dibawa mati tuh rumah. Yang komen-komen ini orang kotor. Ini yang komen ya itu iri katanya. Terus apalagi tuh yang kasih masuk. Kita langsung ke komentarnya aja ya. Aku tidak bisa berkata-kata guys. Bersyukur bisa nyicil rumah bu. Yang nyicil panci aja gak kelar-kelar banyak bu. Ya iyalah, bersyukurlah, walaupun rumah, walaupun punya nyicil, bersyukurlah harusnya, ya gak sih? Nih ada juga yang komen, pelajaran buat saya kalau seorang ibu harus menjaga sikap dan sifat, apalagi terhadap anak. Sekaya apapun kita butuh seorang anak. Bermasalah dengan anak harusnya dirangkul biar anak kembali kepada kita dan menganggap sebagai orang tuanya gitu. Ada yang komen lagi nih, mungkin anaknya gak nyaman di rumah sama ibu tipe begini, jadi milih sama Ari katanya. Nah menurut para ponakan gimana nih? Apakah benar gerangan? Langsung aja di kolom komentar menurut kalian kayak gimana, kalian di tim siapa? Ada lagi nih, Nursyah murka tak anggap Indah Permatasari sebagai anak. What? Nih Indah Permatasari bukan anak saya. Aduh. Supaya kalian lagi tidak kait-kait dengan saya, ya. Indah Permatasari bukan anak saya. Permatasari bukan anak saya. Sudah dideklarasi loh. Apakah mungkin hubungan mereka akan membaik nantinya? Karena melihat yang sudah-sudah ya kan, memang ada pertengkaran ibu dan anak juga kan, yang lainnya dan udah baikan juga. Gak lama doain aja ya. Nih, kalau lihat komentarnya, ini ibu sedih banget ya, sakit banget ya hatinya. Segitunya bu, doain biar hati rindu sama anaknya terobati ya bu. Moga hati ibu diganti dengan kelembutan. Ibu kalau kangen minta peluk aja bu, jangan marah-marah. Mau nangis aja bu, jangan gengsi. Setuju gak sih? Kadang-kadang emang yang ngalangin tuh ego sendiri, ya gak sih? Hanya Allah yang tahu isi hati ibu ini. Kalau menurut saya ibu ini depresi. Mungkin karena jodoh anaknya tak sesuai harapannya. Tapi balik lagi ya, anaknya terlihat sangat bahagia. Sebenarnya ibunya rapuh seperti ini, butuh pelukan dari anak dan kepengen disayang-sayang, pengen didengarkan.
iya memang pengen didengarkan, tapi kan anak juga pengen didengarkan, bukan ibu doang gitu ya. Jadi itulah kayak harus ada momen yang bisa menyatukan gitu loh. Tapi daripada kita pusing sendiri nih mikirin kayak gimana, langsung aja kali ya kita lihat komentar para ibu-ibu langsung gimana pendapatnya tentang hal ini, karena jawabannya bervariasi banget guys. Nih, Kita kan punya Tuhan ya. Aku selalu mikir tuh semua kembali lagi sama Tuhan, kayak gitu aja. Harusnya ibunya Indah itu berpikir kayak gitu biar bisa menerima, karena kan mau kayak gimana pun kalau di jalannya Tuhan kayak gitu ya tetap aja kayak gitu, udah jodohnya gitu kan. Harusnya menerima aja, bukannya malah apa sih, dia kan menolak terus kan. Ari Kiting deh. Oh, tim Ari Kiting. Berarti tim Indah. ya. Tim anak ya. Ya. Tim anak. Kalau Sekarang aja ya. kalau Kita restuin, kita doain, harusnya tuh gitu ya. semoga pilihannya makin baik. Nah itu gimana tuh? Itu pihak emak. Gue pihak emak dong. Oh ya. Meskipun yang baru-baru ini mamanya Indah Permatasari itu pakai Al-Quran di kepala, terus Indah bukan anak saya lagi. Ya iya dong, itu memang dia sakit hati, dia ilfil sama anaknya. Dia luka gitu. Luka ya. Iya dong, mama kalau dia luka begitu. Dikhianati ya. Itu sama aja ngedoain yang Jangan anaknya, jangan contoh. sampai Kan doa ibu itu manjur, jadi kasihan anaknya kan. nggak ada bekas anak. Darah itu pasti selalu mengalir terus. Cari kontroversi kali ya dia ya. Berarti tetap tim anak semua nih ya. Iya. Setuju tim anak ya. Salah ya, Iya. Kak. Kita 9 bulan loh, Mak. Kamu belum hamil kan? Belum. Kita ngerasain deh. Ya iyalah, kita mau keong. Kasih bawa pulang. Iya. Kalau ibu-ibu yang lain gimana? Yang lain sama. Kalau sama-sama dong. Diwakili suara hatinya ke transfer semua ya. Tapi tetap bener kan maksudnya. Karena kita semua aku ya. Iya. Karena kan Lebih tahu. Iya, benar. Iya, tapi maaf ya kalau aku salah, tapi itu menurut kita loh. Iya. Takutnya salah-salah ngomong. Iya. nah kan ada yang dukung emaknya, ada yang dukung anaknya juga, ada yang tim Inursyah, ada yang tim Indah Permatasari juga. Emang karena kan mereka juga seorang ibu ya, jadi kayak mungkin merasa mengerti dan berada di posisi sang ibu juga. Tapi ada juga yang memang berusaha mengerti anaknya. Kalau menurut para ponakan gimana nih? Setuju nggak sama ibu-ibu arisan tadi? Ayo, dukung yang mana? Langsung aja di kolom komentar ya. Nah, ada juga nih kasus yang Pinkan Mambo sama Michelle kemarin kan udah begitu bahas juga tuh. Langsung aja check out videonya ya. Yang belum nonton langsung aja nonton ke video itu kalau misalnya mau tahu lengkap kayak gimana. Tapi langsung aja kita bahas-bahas di sini ya. Menurut kalian kayak gimana ya para ponakan? Kalian di tim Michelle apa di tim Pinkan Mambo gitu? Langsung aja di kolom komentar ditulis ya. Nih, kita langsung aja dengar pendapat para ibu-ibu tentang kasus Pinkan dan Michelle. Kira-kira mereka di pihak mana sih? Dan pendapat mereka tuh apa sih? Yuk langsung aja kita nonton. Karena kan setiap anak itu butuh banget bimbingan dari orang tua kan. Di sini kan yang kita lihat Pinkan Mambo kayaknya kurang perhatian kan sama anak, sampai anaknya dilecehkan sama suaminya sendiri gitu kan. Berarti kan dia itu kurang banget untuk memperhatikan anaknya. Harusnya orang tua itu kan melindungi anak, bukan mengumbar aib anak. Tim anak. Kenapa nih? Kalau menurut kita nih, Iya. misalnya itu, karena kalau dari ceritanya si Pinkan Mambo itu banyak yang anehnya sih, kayak nggak kayak mencak sono mencak sini nggak sinkron aja kayak Enggak, kalau di mana-mana kan naluri seorang ibu itu kan apapun itu pasti untuk anak. Jadi kalau laki bisa dicari say. Kalau anak sampai mampus tetap anak. Satu. Nggak ada bekas anak. Nggak ada. Nggak ada. Bekas laki banyak. Laki mau diobralan, diosokan. Iya.
Nah, menarik ya kalau di kasus Pinkan Mambo, ibu-ibu semua pada sepakat jadi tim anak gitu yang ngedukung, melindungi dan menjaga gitu ya katanya tugas ibu. Gimana kalau kata para ponakan, setuju nggak sama ibu-ibu nih? Nah, aduh, tapi kita minta komentar sama ibu-ibunya sampai 3 kasus dulu itu aja kali ya. Tapi aku mau tambahin dikit nih yang baru-baru banget terjadi. Aku belum sempet tanyain pendapat dan komentar para ibu-ibu tentang hal ini. Nih yang baru-baru, Ibu Della Jelita sangat kecewa dengan pernyataan Della Jelita yang kini mantap rujuk dengan Indra Bekti. Saya benar-benar kecewa berat sama Della katanya. Nih kita langsung aja lihat videonya. Katanya Bekti diinjak sama Della. Kenapa kalian laki-laki mau diinjak sama istri? Mau nggak? Saya tanya deh, kamu laki-laki mau diinjak? Nggak mau, kalau kecuali kamu salah. Dan aib kamu nggak mau dibongkar. Nah, jadi tunduklah Bekti sama Della. Tapi nggak tahu diri laki-laki ini. Udah menceraikan, oke, Della yang menceraikan si Bekti karena Della yang mempunyai harga diri. Ceraikan laki-laki Della itu, laki-laki berpenyakit diceraikan sama si Della karena Della punya bukti. Kalau kalian bisa seret si Della, buktinya mana Della? Tunjukkan itu. Ya kan, bahwa jangan bilang lagi presenter bilang itu maminya si Della mencampuri urusan keluarganya si Della. No, I'm not like that. Oke. Berarti dalam arti di sini tambah Mam jadi marah ketika kemarin tahu bahwa ada rujuknya mereka berdua. Yeah. Apakah itu menjadi salah satu alasan? Tapi sebenarnya udah rujuk sah apa seperti apa sih? I don't care. Exactly, I don't care. Setiap perkataannya Bekti diinjak sama Della. Kenapa? Karena 3 bulan yang lalu saya sudah bilang Della, when dia marah sama saya marah, fight together. Saya bilang, kamu tetap mau balik sama si Bekti? Iya. Why? Karena menjauhkan Cina. What? Aku bilang, are you crazy? Huh? You are say like that to me? Dia bilang, I can open your secret. No problem, you can open. She challenged me. Dia anak menantang orang tua. Saya, that time will be happen. Sekarang pun kalau saya mau bilang terjadi pun terjadi. Saya masih mandang 2 makhluk kecil. Oke, Mam, berarti bisa dibilang Mama sekarang sangat marah dong dengan Della. Saya jangan bilang sangat marah. It mean everybody kalau sudah memuncak marah kan. Selesai introspeksi, balikin lagi ke Allah. Ya kan, astagfirullah, balikin lagi raditu billahi rabbah. Semuanya kehendakmu terjadi karena engkau ya Allah, kun fayakun. Selesai buat saya karena 3 bulan yang lalu saya sudah. Aduh, jadi deg-degan deh. Ada apa nih, secret apa nih, katanya ada rahasia yang bakal diungkap sama mamanya gitu tentang hubungan Indra Bekti dan Della gitu. Kenapa mamanya tidak membolehkan, tidak merestui mereka kembali bersama? Kenapa ya? Ini nih kalau kita lihat komentarnya, sebagai anak kadang serba salah. Satu sisi ortu, sisi lain suami. Sebagai ibu memang ingin kita yang terbaik buat putrinya. Di sini perlu kebijaksanaan kita sebagai ortu, biar anak dengan pilihannya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik saja. Gitu guys katanya. Jadi memang di sini yang komentar jalur tengah aja gitu ya. Jadi kayak ya udah ibu ikhlasin pilihan anak juga. Bukan berarti tidak mendengarkan ibu gitu, dengarkan juga dan saling mengerti satu sama lain aja gitu. Ada yang komen lagi nih, kenapa ya sekarang ortu itu ikut campur urusan anak yang sudah menikah gitu. Tapi ada yang komentar juga nih, insting seorang ibu lebih detail katanya. Insting apa nih? Berarti ada sesuatu yang salah kan? Menurut para ponakan gimana? Langsung aja kolom komentar ya. Gimana nih, kira-kira ada apa nih? Rahasia apa yang terpendam? Ya, tapi susah juga sih ya, namanya seorang ibu kan ada rasa-rasa protektif buat anaknya juga gitu kan. Terakhir nih kita bahas satu lagi yang lagi rame juga, persoalan ibu dan anak juga ya kan. Nah nih dia nih, usai umroh ingin beri surprise, Tashi Astasia sebut orang rumah belum bangun. Ibundanya, saya melek dari jam 3. Nih jadi awalnya itu Tashi itu update di Instastory-nya ya. Gini, abis subuh mau surprise tapi sepertinya kepagian, belum ada yang bangun. Itu jam 6.07.
happy birthday mama gitu. Jadi rumah belum ada yang bangun tuh, ya udah dia foto aja sama hadiahnya terus dicabut gitu kali ya gitu. Nah, terus ada yang komentar nih, Tashi sadar gak dengan nulis caption kayak gitu seolah menjelekan keluarga sendiri, jam 6 belum pada bangun. Nanti muncul banyak pertanyaan dari netizen, apa gak sholat subuh jam 6 belum pada bangun, dan pertanyaan-pertanyaan perspektif lainnya. Hanya mengingatkan. Wah, gak maksud gitu. Kalau gak ditulis takutnya dikira keluarganya gak mau nemuin. Kasian lagi nanti. Emang makanya netizen gak usah kebanyakan praduga dan urusin keluarga orang. Kalau yang di post gak ngerugiin kalian, ya udah dilihat aja. Semua akan serba salah kalau ngikutin pendapat manusia, katanya gitu. Jadi daripada mengingatkan aku, lebih baik para negative thinking yang pada bersihin hati. Kalau aku maaf banget gak bisa memuaskan semua keinginan manusia, apalagi orang luar yang gak tahu apa-apa tentang internal aku. Semua orang akan punya pendapat masing-masing. Nanti kalau gak diinfo juga dibilangnya mamah aku gak mau nemuin aku. Akan ada aja terus. Jadi ya udah ya cukup, gak usah apa-apa didramain, fokus yang baik-baik aja katanya. Oh ya, satu lagi, jangan pemerasa paling tahu si hati dan masalah orang, karena ada banyak hal di belakang layar yang gak semua orang tahu dan akan paham. Jadi jangan asal menjudge orang dari keputusan yang dia ambil, karena kalian gak tahu apa yang sedang mereka hadapi, usaha apa yang mereka lakukan, dan apa saja yang mereka sudah alami. Tidak semua orang untuk konsumsi publik. Intinya aku sebagai manusia selalu berusaha yang terbaik di mata Allah, bukan di mata manusia aja. Sekian, terima kasih. Gitu guys. Ya pokoknya ngomongin klarifikasi itu dah gitu. Nah ini videonya nih, abis subuh ya kan, mau surprise, sepertinya kebagian belum ada yang bangun. Musik doang, kita mute aja ya. Nih hadiahnya dari Tashi, banyak banget ya. Wow. Kiriman kiswahnya dateng, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Gitu katanya si Mbak, katanya tadi subuh dateng. Padahal aku lagi melek. Kiriman kiswahnya dateng, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Gitu katanya si Mbak, katanya tadi subuh dateng. Padahal aku lagi melek. Kiriman kiswahnya dateng. Ya gitu guys. Jadi ternyata mungkin nggak enakan kali kalau ngetok ke kamar atau gimana gitu. Jadi kayak ya udah naruh di meja aja, selfie ya kan. Kasih pesan kalau nih ada titipan baru pulang. Nih kata Tashi, iya tadi soalnya aku suruh orang rumah cek, bilangnya masih pada tidur semua, jadinya aku pulang dulu, nanti kesana lagi ya mah, gitu katanya. Jadi ya ini miskom gitu ya. Kita bacain komennya dikit dah ya. Lu bayangin jadi Bu Ala ngeladenin orang satu tantrum dari 0 bulan sampai 30 tahun. Ya Allah, ketimbang ngetok pintu kamar mak sendiri pakai nyuruh ART. Cuy, lu nge-surprise harusnya seneng mak lu nggak ngeh lu dateng, jadi bisa lu kagetin. Capek katanya. Gimana nih? Gak belain siapa-siapa, cuma ngapain juga pagi-pagi jam 6 pagi dateng, pakai dicantumin segala jamnya di medsos. Pasti jadi rame lah. Lagian tuh rumah emaknya tinggal naik ke atas, ketok pintu, kamar emaknya kan lebih enak. Masa iya mau kejar-kejaran sama ART? Iya juga sih, itu ya. Mungkin dia nggak enakan, takut membangunkan sang ibunda yang sedang beristirahat gitu kan. Jadi ya udah better dititip aja, terus pulang dulu, ntar balik lagi gitu katanya. Ya udah gitu aja kali ya dari pembahasan hari ini guys. Kasus-kasus hari ini banyak banget tuh ya dari tadi kita bahas. Aduh, akhirnya kelar juga ya pembahasan kita soal persatuan ibu dan anak ya kan, yang lagi rame-rame banget nih. Kalau kalian paling suka kasus yang mana? Takut banget. Jangan kasus yang mana dong paling suka, tapi yang menurut kalian paling menggelegar tuh yang mana? Langsung aja di kolom komentar ditulis ya guys. Nah, sebelum kita selesai nih, tadi gimana para komentar ibu-ibu yang pada ikut arisan? Seru banget, menarik banget gak sih? Rame banget juga.
Karena emang ibu-ibu yang ikut arisan itu ibu-ibu terpilih guys. Soalnya banyak banget yang pada ngantri gitu kan buat ikut arisan. Dan ya gimana gak ngantri, orang arisan Trans 7 itu program terbaik saat ini guys. Siapa yang gak pernah nonton arisan kan? Pasti kalian juga pernah nonton kan? Nah menurut kalian gimana, seru gak sih? Karena ini nih kata ibu-ibu soal program arisan. Langsung aja kita lihat. Arisan. Seru rame. Seneng banget. Dapat kaptennya juga keren banget. Kaptennya Elmi. Banyak. Om Surya. Amin, doain ya. Amin. Nah, Ternyata lewat lo rezeki. Mau duit. Mau AC, mau kulkas, semua mau. Biar penuh tuh ya rumah. Bang Bedul. Seru. Rame. Kaptennya? Kapten. Denny. Oke, L. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi mau Denny apa El nih? Denny aja Denny. El aja yang berondong Denny. Oh ya udah berondong. Oke. Buat ibu-ibu di sana, dimanapun berada, ikutin deh arisan, pokoknya hadiahnya keren, terus kaptennya juga ganteng-ganteng, Daftarnya gratis. daftarnya gratis, pulang pasti bawa hadiah. Keren. Uangnya beneran ya Bu? Beneran. Gratis. Nggak ada pungutan biaya apa. Hadiahnya langsung bawa pulang Ya, ya. pokoknya pasti menang banyak kalau ikut arisan. Arisan keren. Arisan keren. Oke. Dan guys, yang lebih excitednya lagi, aku nggak cuma ketemu para ibu-ibunya doang di arisan, tapi aku juga ketemu sama Surya pas mau keluar gitu kan. Terus aku sempat nanya sedikit tuh sama Surya ya kan, kenapa arisan biasanya ikut ibu-ibu doang? Langsung dijawab tuh. Ya langsung aja nih kita lihat jawaban dia kayak mana. Let's go. Karena yang biasanya arisan ya ibu-ibu, bapak-bapak biasanya kerja bakti, gotong royong, siskamling. Jadi kita bikin acaranya buat ibu-ibu. Jangan lupa nonton arisan Senin sampai Sabtu di Trans 7 jam 20.30 bareng saya dong. Keren kan? Wih, para ponakan, jadi jangan lupa ya nonton arisan Senin sampai Sabtu jam 8:30 malam hanya di Trans 7. Yeay. Jadi sudah banyak pembahasan kita saat ini. Sekarang gitu kita juga udah dengar tadi kata ibu-ibu, pendapat ibu-ibu. Oke, segitu aja guys pembahasan kita hari ini. Udah banyak banget ya, udah dari komentar ibu-ibu ya kan, ngomongin ibu sama anak berantem juga, komentar ibu-ibu yang ikut arisan, terus ada juga ada Surya juga, terus ada Umi Kuari juga. Aduh lengkap banget ya nggak sih? Begitu hari ini spesial banget. Para ponakan jangan lupa pada komen ya, pada komen, pada like, pada subscribe tentunya. Jangan cuma nonton-nonton doang gitu ya. Kalau mau video-video kayak gini lebih sering, langsung aja request di kolom komentar. Dan pastinya kalian juga harus komentar tuh tadi pendapat kalian kayak gimana, dan kalian di tim apa? Di tim ibu atau di tim anak? Ibu-ibu favorit kalian nih yang mana nih? Ibu-ibu arisan tadi favorit kalian yang mana? Langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Ya udah begitu, pamit dulu kali ya. Semoga sehat-sehat semua, dan semoga tadi yang para selebriti, ibu dan anak yang lagi dilanda problem dan masalah satu sama lain, semoga membaik dan masalahnya cepat kelar. Amin gitu. Semoga kita juga selalu dilindungi dan dijauhkan dari konflik-konflik seperti itu dengan ibu, orang tua kita atau siapapun ya. Jauhkan dari hal seperti itu dan utamakan pengertian satu sama lain gitu. Ya udah kali ya, begitu pamit dulu. Begitu, 1 sayang ibu, 2 subscribe begitu.